Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kuliah interaksi obat di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang interaksi pada fase farmakodinamik. Seperti biasa, sebelum kuliah dimulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup ya. Nah, mulai izin share ya untuk materi. Udah kelihatan deh materinya? Ada Bu. Sudah Bu. Oke, ya. Kita mulai ya, interaksi obat pada fase farmakodinamik. Kita lihat definisinya, apa itu interaksi farmakodinamik? Adalah interaksi antara obat pada sistem reseptor, ya. Bisa juga pada tempat kerja atau sistem fisiologi yang sama, ya. Sehingga nanti akan menimbulkan terjadinya efek. Apa saja efeknya? Bisa efek aditif, bisa efek sinergis, ataupun efek antagonis ya, tanpa adanya perubahan kadar plasma ataupun sifat farmakokinetik lainnya. Jadi enggak tergantung kepada perubahan kadar obat di dalam plasma. Jadi beda ya dengan yang interaksi di farmakokinetik yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Nah, interaksi farmakodinamik ini dia punya target. Nah, targetnya di pendudukan reseptor ya. Jadi nanti dampaknya ke bagaimana efikasi dan juga safety dari akibat adanya interaksi obat ini. Ya, ini adalah gambaran ya interaksi PKPD ya. PKPD, farmakokinetik dan farmakodinamik ini saling kait berkait dia ya. Ini aksi dan bagaimana mekanismenya. Aksi obat dan mekanismenya ini adalah farmakodinamik ya. Kemudian ATME itu farmakokinetik ya. Nah, apakah interaksi antara farmakokinetik dan farmakodinamik itu dia terpisah satu sama lain? Nah, enggak ya, mereka ini saling berkait. Setelah obat itu diberikan ya dan masuk ke dalam tubuh, maka obat yang melalui rute ekstravaskuler dia akan diabsorpsi ya pada usus halus, kemudian masuk ke sirkulasi sistemik ya, sebagian lagi masuk ke mengalami distribusi ke organ-organ utama ya. Nah, pada fase distribusi inilah nanti akan terjadi interaksi. Jika obat itu diberikan lebih dari satu macam. Apakah ada interaksi atau tidak ya? Ini interaksi farmakodinamik. Jadi interaksi farmakodinamik baru terjadi setelah obat memasuki fase distribusi ya. Ini akan menimbulkan efek farmakologi. Ya, tentu saja bagaimana clinical efikasinya atau efek klinisnya itu bagaimana. Atau bahkan interaksi antara kedua obat atau lebih itu jangan-jangan nanti malah membahayakan. Bisa menimbulkan toxic effect ya, efek toksik. Nah, ini dia. Nah, tujuan terapi adalah itu meskipun obat itu diberikan lebih dari satu macam, tidak terjadi interaksi yang membahayakan. Ya, jadi interaksinya yang diharapkan itu paling tidak itu adalah minor interaction ya, levelnya itu level minor yang bisa dilakukan manajemen klinis ya. Oke. Nah, ini dia. Sebelah sini farmakokinetik interaksi. Kita sudah pelajari kemarin ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan regresi.
Oke, ini sama aja ya sebetulnya, ini sama. Jadi untuk lebih jelasnya, nanti kan obat baru akan menimbulkan aksi apabila dia sudah mencapai targetnya. Ya, biasanya itu pada reseptor. Nah, reseptor itu kan bermacam-macam juga. Anda sudah pelajari di farmakologi ya. Hingga menimbulkan efek farmakologi dan ada respon klinisnya ya, efikasi ataupun toxicity. Ini sama. Nah, tapi di sini jelaskan kalau interaksi itu ya ini ya farmasikal, interaksi farmasetis ini di luar tubuh. Ini enggak membahayakan, hanya bermasalah di bentuk sediaan nanti ya. Sediaannya itu gagal ya. Anda sudah belajar di praktikum farmasetika ya. Tuh ada bagaimana kok emulsinya kok pecah gitu ya, nggak jadi emulsinya. Berarti itu nanti interaksinya di fase farmasetika ya. Nah, oke. Kemudian dinamik ini ada antagonis, aditif, dan sinergis. Nah, untuk Anda ketahui bahwasannya interaksi farmakodinamik ini umumnya dapat diekstrapolasikan ke obat lain yang berada satu golongan dengan obat yang berinteraksi. Ya, karena klasifikasi obat itu berdasarkan efek farmakodinamiknya. Oke? Nah, jadi jelas bedanya ya. Kalau yang kemarin interaksi farmakokinetik itu nggak bisa kita ekstrapolasikan. Artinya meskipun obat itu berada pada satu golongan yang sama, misalkan kemarin ada contohnya simetidin dan ranitidin. Apakah keduanya mempunyai sifat yang sama sebagai inhibitor enzim yang nanti akan berinteraksi pada fase metabolisme? Oh, ternyata tidak. Karena apa? Sifat fisiko-kimianya yang berbeda. Ya, jadi Anda ingat-ingat bahwa interaksi farmakokinetik ini itu tidak dapat diekstrapolasikan. Tapi kalau dinamik itu bisa kita ekstrapolasikan, bisa kita ramalkan. Nah, ya, umumnya kejadian interaksi farmakodinamik ini dapat diramalkan. Nah, sehingga dapat dihindari jika sebelumnya sudah dipahami tentang mekanisme kerja obatnya. Nah, inilah kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa farmasi, ya, oleh sarjana farmasi. Dia harus menguasai kompetensi ini. Jadi kita belajar mekanisme kerja obat itu nggak hanya sekedar menghafal mati aja gitu ya, bla 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 terus nanti lupa, tapi kepemahamannya gitu ya, konsep-konsep dasarnya. Nah, itu dia ya. Misalkan obat yang berada dalam satu golongan yang sama seperti beta blocker ya, ada propanolol, kemudian ada oxprenolol, atenolol dan lain sebagainya ya. Nah, itu pasti secara farmakodinamik dia sama mekanisme kerja obatnya. Dia akan menurunkan frekuensi dan kekuatan kontraksi dari otot jantung. Ya, jadi apabila ada obat lain yang diberikan ya, yang mana nanti mekanisme kerjanya itu dia sebagai stimulan susunan saraf pusat, apa yang terjadi? Tentu efeknya saling meniadakan. Jadi baik propanolol, oxprenolol maupun atenolol itu secara farmakodinamik bisa diperkirakan. Ya, beda dengan yang sebelumnya ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis interaksi farmakodinamik ini ada 3 ya, ada sinergisme. Sinergisme terjadi jika dua obat memberikan efek yang sama dengan mekanisme yang berbeda atau mereka berada pada reseptor yang berbeda tapi efeknya itu sama, sinergis dia. Reseptornya berbeda. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh di slide berikutnya. Kemudian ada juga jenis interaksi aditif atau nama lainnya adalah efek sumatif, terjadi jika dua obat pada kelas terapi dan reseptor yang sama atau mempunyai mekanisme aksi yang sama. Nanti jumlahnya 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, sumatif dia. Nah, antagonis itu berlawanan, ini saling berlawanan ya. Ya, dia bisa bekerja pada reseptor yang sama tapi efeknya saling berlawanan. Oke. Nah, kita lihat ya ini ya. Ini sinergisme. Di sini dilihat ya.
Interaksi sinergisme ini jumlah antara masing-masing efek dari obat itu, katakanlah obat A dan obat B ya. Apabila dikombinasi dia, maka efek yang akan ditimbulkannya itu lebih besar daripada efek penjumlahannya. Oke. Kalau sumasi itu dia sama ya, sama dengan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau sinergis ini 1 tambah 1 bisa lebih besar dari 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau antagonis ya jelas dia saling meniadakan ini. Dia bisa efek yang ditimbulkan itu bisa jadi nggak ada atau lebih kecil dari A plus B ya. Nah, kita lihat contoh. Nah, untuk interaksi obat ini dia tidak selalu membahayakan. Ada interaksi obat yang menguntungkan. Namun ada juga interaksi obat yang membahayakan. Nah, yang kolom ketiga itu adalah contoh interaksi obat yang menguntungkan. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah kalau yang untuk sinergisme, kombinasi antara antibiotik golongan aminoglikoside dan antibiotik penisilin. Ya, kita tahu bahwa penisilin ini adalah agen bakterisid yang dia dapat membunuh bakteri melalui destruksi dinding sel dari bakteri. Nah, namun di satu sisi si penisilin ini apabila dikombinasi dengan aminoglikosida dia dapat meningkatkan ya proses transport dari aminoglikosida ini ya menuju ke inti sel ya, ke inti sel, dan dia juga memberikan efek bakterisid. Ya, jadi apabila dikombinasi maka ini akan memberikan efek sinergisme ya. Nah, yang di sebelahnya itu adalah contoh dari kombinasi sinergisme yang ini justru membahayakan. Contohnya apa? Golongan barbiturat ya, golongan barbiturat fenobarbital, pentobarbital dan lain sebagainya yang berada dalam satu golongan barbiturat itu apabila dikombinasi dengan obat-obat golongan opiat ya, di mana keduanya adalah agen depresan susunan saraf pusat, CNS depresan ya, meskipun dia berbeda target, tetapi ini apabila dikombinasi akan berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Karena dia namanya saja CNS depresan. Kerjanya menekan susunan saraf pusat meskipun ya reseptor mereka itu berbeda ya. Nah, itu akan memberikan atau mengakibatkan terjadinya respiratory depression. Jadi penekanan nafas, menekan nafas, pernafasan ya, dan juga memberikan efek ngantuk atau sedasi. Ini berisiko tinggi karena ini bisa menyebabkan ya kegawat daruratan atau gagal nafas. Ya, Anda harus hati-hati juga ya. Nah, kita juga bisa prediksi tadi dikatakan bahwasannya interaksi farmakodinamik ini bisa loh diperkirakan ya dari mekanisme kerja obat. Misalkan begini, ada penderita epilepsi yang mendapatkan golongan barbiturat, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian dia alergi. Dia juga suatu waktu dia menderita alergi ya, misalkan biduran gitu. Kemudian dia belilah ke apotek ya, beli CTM gitu kata orang tuanya ya. Terus diminum. Nah, si CTM ini dia memang merupakan obat antihistamin untuk menyembuhkan alergi, mengatasi terjadinya alergi. Tapi jangan lupa bahwa si CTM ini dia juga mempunyai efek kantuk, menyebabkan sedasi. Sedangkan barbituratnya ya fenobarbital itu juga bisa menyebabkan terjadinya sedasi dan depresi pernafasan. Histamin juga kan menyebabkan ngantuk, orang tertidur ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi kalau Anda nanti sebagai apoteker ya, apoteker di apotek ataupun di klinis ada yang beli CTM, tanya obat apakah yang sedang digunakan oleh pasien, ditanya ada penyakit, riwayat penyakitnya apa gitu, obat yang sedang digunakan apa, dia kasih brand untuk kita cari. Nah, itu harus hati-hati ya. Oke, itu dia contohnya. Nah, kemudian interaksi
yang jadi sumasi C sama dengan A tambah B ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, contohnya ini adalah kombinasi yang menguntungkan dari pemberian aspirin dan acetaminophen ya. Ini bisa dikombinasi di mana acetaminophen ini, paracetamol ini ya, dia itu boleh dikatakan tidak mempunyai efek antiinflamasi, tapi dia mempunyai efek antipiretik dan analgesik ya. Nah, dikombinasi dengan aspirin, si aspirin ini dia punya efek antiinflamasi. Ini adalah contoh kombinasi yang menguntungkan. Nah, yang membahayakan apa contoh dari sumasi ini adalah antibiotik golongan makrolide dengan golongan quinolone. Nah, di mana kedua golongan ini ya, ini sangat berbahaya karena dia bisa menginduksi terjadinya aritmia jantung. Nah, hati-hati, jangan dikira antibiotik itu ya, dia kan hanya bekerja pada bakteri, apakah di dinding sel, apakah di ribosom, seperti itu kan kita tahu ya. Oh aman kok, nggak ada pengaruhnya ke sirkulasi sistemik, ke jantung, ke ginjal, nggak ada, targetnya kan di bakteri ya. Nah, kita harus cek meskipun kita tahu mekanisme kerja dari bakteri seperti itu, tapi kita jangan gegabah. Kita harus cek ya di drug interaction checker apakah ada interaksi atau tidak, dan ternyata ada interaksi. Interaksinya itu ya bisa menimbulkan kejadian yang membahayakan atau bahkan mengancam jiwa ya antara makrolide dan quinolone. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Jangan menganggap sepele ya pekerjaan kita. Udah aman itu nggak apa-apa, orang kerjanya kan ada juga yang seperti itu ya, malas dia nggak mau ceker-ceker. Padahal sekarang ini ceker drug itu hanya di genggaman tangan, gampang ya. Dia harus hati-hati ya. Nah, kemudian contoh dari antagonis itu adalah opiat dan naloxone. Nah, kita tahu naloxone ini adalah opioid reseptor blocker. Nah, jadi ini bisa juga digunakan sebagai antidot ya untuk orang-orang yang overdosis ya. Kita sering dengar ya naloxone gitu ya. Oke. Kemudian penisilin dan logam koper ya. Oke, ini interaksi juga ya. Yang ini menguntungkan ya. Kemudian yang membahayakan adalah antara warfarin sebagai agen antikoagulan dengan vitamin K ya. Vitamin K ini adalah koagulansia. Justru dia menghentikan perdarahan. Jadi kerjanya adalah berlawanan ya. Itu nanti berlawanan. Nanti kaitannya dengan ini kaitannya dengan perdarahan dan dengan juga proses koagulasi. Jadi harus selalu kita cek ya. Nah, ini dia contoh dari antagonis interaksi ya. Donepezil. Donepezil ini kalau Anda ingat obat apa ini? Coba, ini dah di semester kemarin. Diphenhydramine ya, yang isinya Benadryl. Nah, si donepezil ini ini dia ada yang merupakan agen kolinergik ya. Kita tahu bahwa di Alzheimer itu ya ada kaitannya dengan neurotransmitter kolinergik. Nah, apabila nanti orang yang menderita Alzheimer dia batuk, Anda berikan obat batuk yang mengandung diphenhydramine, contohnya ini Benadryl ya. Nah, ini merupakan antihistamin dengan strong anticholinergic effect. Berarti dia antagonis. Satunya adalah cholinomimetic atau agen cholinergic ya. Satunya antihistamin, yang mana antihistamin diphenhydramine ini juga dia mempunyai efek anticholinergic yang kuat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini kosong-kosong jadinya ya, batuknya sembuh tapi Alzheimer-nya ya, gejala simptom dari Alzheimer-nya itu progresivitasnya jadi memburuk gitu ya. Ini mereka saling berantem ini ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini ada aditif atau sinergis ini ya, aditif ya. Nah, contohnya adalah klonidin, brandnya Catapres sebagai agen antihipertensi, tapi ini antihipertensi bukan first line terapi ya. Klonidin ini adalah alpha 1 central acting.
Nah, kemudian ada quetiapin ya. Nah, ini dia mempunyai efek samping ortostatik ya, ortostatik side effect. Ini juga sama mempunyai ortostatik side effect. Nah, di sini yang aditifnya adalah dari sisi efek sampingnya nanti. Nah, bisa menimbulkan kalau digunakan pada pasien, apalagi pasien lansia ya, nah, ini oleng pasiennya nanti ya. Jadi harus hati-hati, harus betul-betul dicek. Ini adalah beberapa contoh ya. Nah, kalau zaman dulu tuh dihafalkan. Kalau sekarang udah enak, ada checkernya ya, aplikasinya banyak ya. Oke. Tapi kita harus bisa memperkirakan, oh ini mekanisme kerja seperti ini, boleh nggak ya dikombinasi dengan obat lain. Cek dulu ya mekanisme kerjanya gimana kalau Anda nggak hafal. Oke ya, kita lihat ya. Kita cek lah ya di Medscape ya. Bebas apa aja, mau pakai tool apa aja. Clonidine, quetiapin, nah ini diketik ya kan. Nah, ini mekanisme sinergis. Nah, ini perhatiannya adalah bisa menimbulkan efek samping hipotensif, potensial delirium, hilangnya kesadaran. Nah, ditemukan satu interaksi katanya ya. Ditemukan satu interaksi. Jadi nggak boleh obat ini diberikan bersamaan. Kalau seperti ini, nanti ditelaah lagi ya. Nah, ditelaah DRP-nya, DRP-nya yang ditelaah. Oke, ini adalah beberapa contoh aditif dan antagonis interaksi farmakodinamik ya. NSAID dengan agen selektif serotonin reuptake inhibitor ya. Ini meningkatkan resiko terjadinya perdarahan. Ya, bagaimana mekanismenya? Untuk detailnya tentu kita cek di aplikasi ya. Kemudian ACE inhibitor yang merupakan obat antihipertensi itu nggak boleh dikombinasi dengan spironolakton dan amilorid karena bisa menyebabkan hiperkalemia. Kalau hiperkalemia berat, nanti pasiennya jantungnya akan deg-deg-deg-degan gitu ya. Jadi terjadi takikardia, hiperkalemia ini nggak bagus juga ya. Yang bagus itu kadar semua elektrolit tubuh itu berada di rentang normal. Kemudian orang yang mendapatkan obat serotonin selective reuptake inhibitor, ini adalah obat-obat untuk gangguan kejiwaan ya, schizophrenia, itu dia pada saat dia migrain, Anda harus hati-hati, jangan berikan yang golongan triptan seperti sumatriptan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan serotonin sindrom. Sindroma itu merupakan kumpulan dari berbagai gejala. Apa serotonin sindrom? Nanti Anda pelajari apa saja gejala-gejala pada serotonin sindrom ini. Jadi banyak ini contoh lainnya ya, yang mana yang nggak boleh diberikan secara bersamaan. ACE inhibitor dengan NSAID reduce effect. Nah, reduce effect-nya siapa ini? Nanti kita telaah ya bagaimana ya mekanisme kerjanya. Ini adalah contoh-contoh. Tentu kita ya sebagai orang akademisi ya, Anda yang kuliah, tentu kita nggak jauh-jauh dari artikel yang ada di jurnal. Ini mana bukti evidennya? Anda katakan interaksi. Ini kalau kita diskusi berdasarkan konsep ilmiah. Kalau untuk pasien kan pasien nggak perlu ini bagi pasien ya. Tapi kita memastikan bahwa obat yang kita berikan itu yang pertama adalah aman. Yang kedua tentu dia harus berefek. Aman dulu baru berefek, nggak efek dulu baru aman ya. Berefek tapi tidak aman. Orangnya nanti masuk UGD, masuk ICU. Nah, itu bahaya ya. Oke. Ini beberapa contoh jurnal farmakodinamik, interaction, thiazide diuretik ya. Nah, ini beberapa contoh jurnal. Nah, ini sudah melibatkan ini adalah jurnal review sifat interaksi farmakokinetik ya dan farmakogenetik dari obat-obat golongan statin. Jadi banyak di sini. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus ada bukti evidennya, kita harus paparkan dimanapun Anda presentasi nantinya. Kalau Anda nanti praktek kerja ya, itu jurnalnya harus ada. Kemudian kalau Anda mengutip suatu definisi, di mana ambilnya definisi itu ya. Kemudian ini gejalanya dari buku mana Anda ambil itu pasti akan ditanyakan. Nah,
Jadi kutipan dari sumber yang valid, kemudian juga jurnal berdasarkan evidence base. Nah, itu sudah mutlak ya, sudah mutlak. Kalau Anda presentasi tidak bisa menunjukkan bukti eviden ya, tidak bisa menunjukkan dari mana Anda kutip, ini pernyataan ini, definisi dari suatu penyakit ini, nanti Anda diketawain sama sejawatnya sendiri, sama teman-teman Anda sendiri. Jadi kan itu kalau bicara harus tanpa bukti, harus ada dasar buktinya ya. Nah, begitu ya, kalau Anda merekomendasikan sesuatu pun harus ada bukti evidence-nya. Boleh berdasarkan pengalaman pribadi, ya mungkin awalnya boleh misalkan, oh saya sembuh ya dengan obat ini. Nah, maka kalau kita yang sudah tahu dasarnya, kita telusuri ya. Kita telusuri bukti evidence-nya ya, mudah sekarang ya. Oke. Saya kira itu materi saya hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita boleh diskusi singkat. Cukup bisa dipahami ya? Ya, jadi kita harus hati-hati karena kejadian interaksi obat ini banyak ya. Karena apa? Kadang-kadang apoteker itu menganggap sepele aja. Oh, udah aman. Jadi patokannya gini, itu kan resep dokter gitu. Berarti udah aman dong. Padahal tugasnya farmasi adalah mencari tahu, ya screening klinis namanya ya. Cari tahu interaksinya. Baik, masih ada pertanyaan? Cukup? Ya, mohon responnya ya. Halo. Winnie, Ella, apakah sudah dirasa cukup? Cukup, Bu. Oke, udah lemes nih kayaknya ya, aktivitas KKN-nya. Baik, kalau sudah nanti tugasnya dikerjakan ya. Kita akan tampil di minggu depan. Contohnya udah saya berikan, Anda ikutin aja, mudah ya. Jadi Anda harus kuasai ya, sedikit yang harus Anda kuasai cuman ya. Baik, terima kasih atas atensi Anda. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Salam.